Hai anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Tetap semangat juga belajarnya. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dari tema 4 ya anak-anak. Dibuka yuk bukunya di halaman 95 ya. Nanti seperti biasa kalian perhatikan setiap slide-nya ya. Dan perhatikan juga setiap halamannya. Nah, yang pertama, judulnya kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Ya, waktu itu juga kita sudah belajar kosakata ya, anak-anak. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau percakapan. Yuk kita lihat percakapan yang ada pada gambar ini ya. Ani, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Nah anak-anak, dari percakapan ini ada kosakata yang kita harus tahu ya. Dari percakapan ini kira-kira apa saja kosakata yang ada? Ya, ada bersih, penyakit, dan sehat. Nah, kalau kita sudah tahu kosakata yang ada di dalam percakapan ini, kita harus tahu artinya ya anak-anak. Arti bersih adalah bebas dari kotoran. Sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Dan penyakit artinya gangguan kesehatan. Nah ini ya anak-anak, kamu perhatikan dari percakapan apa saja kosakata yang ada, lalu kamu cari artinya. Seperti itu. Semoga kalian mengerti ya anak-anak. Sekarang kita lanjut. Judulnya menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar yaitu: yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Yang kedua, tentukan tema atau topik gambar. Yang ketiga, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Dan yang terakhir, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya anak-anak. Ini ada sebuah gambar anak, mereka sedang merapikan mainan mereka ke dalam sebuah kotak. Ya, setelah kita amati, maka kalau kita sudah mengerti arti dari gambar, maka akan muncul beberapa pertanyaan ya. Contohnya, siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar? Kita bisa sebut namanya Dedi dan Mita. Lalu bisa juga pertanyaan kedua muncul, apa yang dilakukan oleh kedua anak dalam gambar? Ya, tentu saja mereka sedang merapikan mainan ke dalam kotak. Dan pertanyaan ketiga bisa saja muncul, apa akibat jika kedua anak tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut? Ya, rumah terlihat tidak rapi dan kotor. Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa muncul dari gambar yang ada, dan kita juga bisa membuat jawabannya langsung ya. Kita dapat membuat karangannya hingga menjadi sebuah paragraf. Jadi setelah kita buat pertanyaan dan jawaban dari gambar tersebut, kita bisa membuat menjadi sebuah paragraf. Seperti ini contohnya. Dedi dan Mita sedang merapikan mainan. Mereka merapikan mainan dengan bekerja sama. Mainan yang tersimpan rapi membuat rumah menjadi rapi dan tidak kotor. Nah, seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian bisa mengerti ya. Nah, sekarang kita belajar menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kita harus menjaga lingkungan rumah agar tetap sehat dan bersih. Lingkungan tidak bersih dapat mengundang penyakit. Kamu
Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Apabila ada kata yang belum kamu ketahui artinya, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kamu bisa juga bertanya pada gurumu atau orang tuamu ya. Kita langsung saja lihat contohnya ya. Perhatikan gambar contoh percakapan yang ada pada gambar ini. Kita lihat ya, ini ada 5 orang ya anak-anak. Nah, yang pertama kita lihat angka 1. Orangnya bertanya seperti ini. Uni, apakah kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah? Lalu kita lihat angka 2, yaitu jawaban dari anak ini. Belum kak, bagaimana caranya kak? Kita lihat angka 3. Rumah harus kita bersihkan setiap hari. Kita bisa menyapu lantai, menguras bak mandi, kita juga bisa menutup ember yang berisi air, kita juga harus membersihkan langit-langit rumah. Nah, kita lihat angka 4. Rumah harus mendapat udara segar, maka rumah harus dilengkapi dengan ventilasi. Rumah juga harus dilengkapi jendela, jadi cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Kita lihat angka 5 yang terakhir ya. Jadi begitu ya kak. Terima kasih atas penjelasannya kak. Nah, percakapan tersebut berisi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Ada banyak cara untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah ya anak-anak. Kita bisa menyapu lantai dan menguras bak mandi secara rutin. Langit-langit rumah juga harus kita bersihkan dari debu ya anak-anak. Rumah yang sehat dilengkapi dengan jendela dan ventilasi. Nah, yang terakhir kita belajar tentang menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Hasil pengamatan dapat disajikan secara lisan atau tertulis. Kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Berikut contoh pertanyaan yang menjelaskan isi gambar. Apa yang terjadi pada gambar? Di manakah terjadinya? Mengapa hal tersebut terjadi? Ya, ini ya anak-anak. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat dari sebuah gambar. Nah, yang terakhir kita belajar tentang membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Setelah melakukan pengamatan pada gambar, kita dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan sederhana. Laporan sederhana dapat disajikan dalam bentuk karangan singkat. Hal yang harus dilakukan sebelum membuat laporan hasil pengamatan adalah amatilah gambar dengan cermat. Temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Nah, ini ya anak-anak, cara membuat laporan sederhana. Kita bisa membuat hal yang harus kita lakukan untuk membuat hasil pengamatan untuk menjadi sebuah laporan sederhana. Sampai di sini ya penjelasan Bu Rini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.